Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, salam kenal. Di sini aku akan melanjutkan tutorial regresi linear berganda menggunakan Microsoft Excel. Kalau perhitungan manual sampai menghasilkan rumusnya sudah dibahas di video part 1, maka sekarang di part 2 saatnya membahas prediksi dan evaluasi dari rumus model yang telah kita punya. Link video part 1 ada di description box ya. Oke, langsung saja kita lanjutkan ke langkah nomor 4. Yaitu melakukan prediksi terhadap variabel independen. Nah, di sini sudah ada dataset Combined Cycle Power Plant yang telah dihitung dengan algoritma regresi linear berganda, sehingga menghasilkan rumus atau formula. Di dataset ada 4 variabel independen dan 1 variabel dependen atau Y. Di sebelah sini aku tambahkan kolom Y aksen, di mana Y aksen ini adalah variabel dependen hasil prediksi. Jadi, kalau Y adalah Y asli dari dataset, maka Y aksen adalah Y hasil prediksi model. Hasil prediksinya kita hitung dari rumus yang telah didapatkan dari perhitungan manual sebelumnya. Ini rumus model regresi linear kita. Y sama dengan 454,609 dikurangi 1,977 X1 dikurangi 0,233 X2 ditambah 0,062 X3 dikurangi 0,158 X4. Jangan lupa bahwa persamaan umum dari regresi linear berganda adalah seperti ini, sehingga kita bisa tulis di sini nilai konstanta dan koefisien regresinya. Ada A, B1, B2, B3, dan B4. Nilai A dan B-nya aku cantumkan di sini, agar nanti bisa digunakan untuk penulisan rumus pada kolom prediksi atau Y aksen. Inilah rumus yang telah dimasukkan ke sel pertama kolom Y aksen. Untuk penulisannya, kita ikuti persamaan umumnya. Y sama dengan A plus B1 X1, plus B2 X2, plus B3 X3, plus B4 X4. Untuk memunculkan nilai prediksi, ketikkan sama dengan, lalu klik sel nilai A. Jangan lupa diberi simbol dolar, agar selnya terkunci di situ. Maksudnya, ketika nanti rumusnya diterapkan ke seluruh sel di bawahnya, maka nilai A yang diambil tidak bergeser ke sel berikutnya. Kalau sudah klik sel nilai A, selanjutnya beri tanda plus, lalu dalam kurung B1X1, sehingga klik sel nilai B1, dikunci juga. Lalu dikalikan X1, dengan kita klik sel pada kolom X1. Untuk X1 tidak perlu dikunci. Kalau sudah tutup kurung, lalu plus B2X2. Caranya sama seperti sebelumnya. Tinggal klik pada sel yang sesuai. Kalau B2X2 berarti yang dikalikan sel nilai B2 dengan sel nilai X2. Begitu seterusnya sampai B4X4. Sesuaikan dengan jumlah X di dataset kalian ya. Tetap ingat bahwa sel nilai A, B1, B2, B3, dan B4 dikunci dengan simbol dolar, sedangkan untuk X1, X2, X3, dan X4 tidak perlu. Kalau sudah selesai klik enter, dan hasil prediksinya akan muncul. Terapkan rumus tersebut ke seluruh baris pada kolom Y aksen. Kalau kita lihat, terdapat perbedaan atau selisih nilai antara Y dan Y aksen. Dengan adanya selisih inilah, kita dapat melihat performa dari model regresi linear yang telah terbentuk. Performa model dapat kita lihat dengan melakukan evaluasi atau pengujian, berarti kita lanjut ke langkah nomor 5. Ada banyak metode evaluasi yang dapat diterapkan di algoritma regresi linear. Tapi di sini aku akan menunjukkan cara evaluasi dengan metode RMSE atau Root Mean Squared Error. Metode evaluasi ini mengukur besarnya tingkat kesalahan atau error dari hasil prediksi. Di mana semakin kecil nilai RMSE atau semakin mendekati 0, performa model regresi linearnya semakin bagus. Dengan begitu, hasil prediksinya juga akan semakin akurat. Persamaan dari RMSE adalah seperti ini. RMSE sama dengan akar dari sigma Y dikurangi Y aksen kuadrat, dibagi N. Y itu data aktual, Y aksen itu nilai prediksi, dan N itu jumlah data. Sekarang kita coba hitung RMSE dari model kita. Rumusnya aku tampilkan di sini. Kalau dibedah rumusnya, untuk menghitung RMSE kita memerlukan nilai N dan nilai total dari Y min Y aksen kuadrat. N bisa kita cari nanti dengan fungsi count. Sedangkan sigma dari Y min Y aksen kuadrat dapat dicari dengan membuat tabel bantuan. Tambahkan saja kolom di samping kolom Y aksen, yaitu kolom Y min Y aksen, dan kolom Y min Y aksen kuadrat. Untuk menghitung hasil dari Y min Y aksen, kalau di sini ada di kolom J, caranya cukup dengan nilai Y dikurangi nilai Y aksen. Contohnya seperti ini.
Kemudian, hasil pengurangannya dipangkatkan 2 untuk mengisi kolom di sebelahnya, yaitu kolom H untuk Y min Y aksen kuadrat. Jangan lupa untuk menerapkan rumus ke seluruh sel di kolom tersebut. Kalau sudah, perhatikan lagi rumus dari RMSE. Kita membutuhkan N. Caranya sama seperti di video sebelumnya, yaitu menggunakan fungsi count, lalu blok salah satu kolom dataset dari atas sampai bawah. Itu nanti akan menampilkan jumlah data. Selanjutnya, kita memerlukan nilai total dari Y min Y aksen kuadrat. Gunakan fungsi sum, lalu blok kolom H yang berisi nilai Y min Y aksen kuadrat tadi dari atas sampai bawah. Klik Enter untuk menampilkan hasilnya. Nah, kita sudah punya 2 nilai yang dibutuhkan untuk evaluasi RMSE. Kita tinggal membagi nilai total tersebut dengan N, lalu hasilnya di akar 2. Kalau di Excel bisa dengan memakai fungsi SQRT, sehingga penulisannya seperti ini, lalu Enter. Nah, inilah nilai RMSE dari model kita, yaitu 4,557. Sebenarnya, kalau kita hanya membagi nilai total tadi dengan N tanpa di akar 2, itu akan menjadi nilai MSI atau mean squared error, yang juga merupakan metode evaluasi regresi. RMSE sendiri memang merupakan turunan dari MSE, yaitu nilai MSE yang di akar 2. Silakan jika kalian ingin mengeksplor metode evaluasi lainnya juga. Baiklah, itu tadi langkah prediksi dan evaluasi dari regresi linear berganda. Dengan demikian, tutorial regresi linear berganda menggunakan Microsoft Excel telah selesai. Itu saja yang dapat ku sampaikan. Semoga bermanfaat. Kalau ada yang kurang jelas, bisa ditanyakan di kolom komentar. Atas kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.